Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emanuel Faki, NPM 2341108, kelas manajemen B3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari Business and Strategic Risk Management. Jadi, pengertian Business Risk and Strategy Management itu yang pertama ada business risk-nya. Resiko yang berkaitan dengan operasi sehari-hari perusahaan yang dapat mengganggu kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Contohnya termasuk resiko kegagalan proses, terus resiko pasar, resiko keuangan, dan resiko hukum. Terus yang kedua ada strateginya. Strategi risiko itu adalah yang muncul dalam keputusan strategi perusahaan atau perubahan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan jangka panjang dan berkelanjutan bisnis. Jadi resiko ini melibatkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi, pergeseran preferensi, perubahan regulasi, dan persaingan pasar. Terus yang kedua ada definisi strategi manajemen risiko. Jadi, strategi manajemen risiko ini adalah proses mengenali, menilai, dan mengelola risiko-risiko strategis yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. SRM atau strategi risiko manajemen bersifat proaktif dan terintegrasi ke dalam proses perencanaan strategi perusahaan sehingga risiko dapat diantisipasi dan dimitigasi sejak awal. Yang ketiga ada prosesnya. Yang pertama itu ada identifikasi risiko strategi. Menggunakan analisis lingkungan seperti environmental scanning, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan analisis tren pasar untuk menemukan risiko-risiko yang dapat mengancam strategi perusahaan. Terus yang kedua ada penilaian dan prioritisasi risiko. Itu melakukan analisis risiko dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya dampak kecepatan risiko atau risk velocity dan keterkaitan antara risiko risk interconnectivity. Prioritas diberikan pada risiko yang berpotensi besar mengganggu tujuan strategi. Terus yang ketiga prosesnya itu yaitu pengembangan strategi mitigasi. Jadi menentukan langkah-langkah untuk menghindari dan mengurangi, mentransfer atau menerima risiko berdasarkan tingkat risiko dan kesesuaian dengan tujuan strategi perusahaan. Yang keempat itu implementasi dan pemantauan. Jadi melaksanakan rencana mitigasi dan memonitor risiko secara berkelanjutan. Itu menggunakan indikator risiko utama yaitu Key Risk Indicator atau KRI dan pelaporan berkala. Terus yang kelima keterlibatan seluruh organisasi. Jadi melibatkan manajemen puncak dan seluruh level organisasi untuk memastikan kesadaran risiko dan peran aktif dalam pengelolaan risiko strategi. Terus ada contoh risiko strategi itu perubahan regulasi yang mengharuskan penyesuaian bisnis secara mendadak, disrupsi teknologi yang mengubah model bisnis, perubahan perilaku konsumen yang menurunkan pemerintahan produk, gangguan rantai pasokan global yang mempengaruhi produksi. Terus ada juga alat dan metode dalam strategi manajemen risiko ini ada risk assessment tools, environmental scanning, stakeholder analysis, and metric. Jadi hubungan business management dan hubungan bisnis resiko dan strategi manajemen risiko ini lebih fokus pada risiko operasional dan keuangan yang terjadi sehari-hari, sedangkan strategi